Novel Kansa karya Jawica episode 7 Makan Bersama. Beberapa hari setelah kejadian di malam pesta itu, Zoya dan Hamzah mengajak Zidan dan juga Kansa untuk makan di sebuah restoran ternama. Zoya sudah memesan meja khusus untuk mereka berempat. Makanan kesukaan masing-masing pun sudah ada di meja, lengkap dengan minuman dan juga camilannya. Zoya dan Hamzah bersikap seperti biasanya. Mereka terlihat romantis dan tak segan-segan mesra di depan Zidan dan Kansa. Melihat kemesraan pasangan yang sebentar lagi menikah itu, Zidan biasanya sangat senang dan ikut berbahagia melihat kakaknya. Tapi kini entah kenapa dirinya merasa bersalah. Semakin melihat mereka mesra, semakin sedih hati Zidan. Pikirannya kini kacau, bagaimana tidak jika Kansa benar-benar hamil. Anaknya mau tidak mau, Zoya maupun Hafsah harus mengalah untuk membatalkan pernikahannya. Karena Zidan harus menikahi Kansa karena benih yang sudah tumbuh dalam rahimnya. Hari itu selesai dari rumah sakit, Zidan dan Kansa sempat bernegosiasi jika Kansa tidak hamil karena perbuatannya, maka Zidan berjanji akan memberikan semua yang diminta Kansa, juga berjanji akan mencarikan Kansa seorang pria yang mau menerima Kansa apa adanya, memenuhi kebutuhan Kansa sampai dia benar-benar menemukan pria yang tepat. Semua itu Zidan sendiri yang berinisiatif untuk melakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk perbuatannya pada Kansa. Tapi jika Kansa hamil, dia bersedia menikahinya dengan segala risiko yang akan dia ambil, termasuk rusaknya hubungan antara dia dan kakaknya, Zoya. Juga siap menerima kemarahan papanya Abimana yang sudah sangat berharap Hafsah menjadi menantunya. Malam itu Zoya dan Hafsah melihat tingkah tak biasa antara Kansa dan Zidan. Biasanya mereka berdua akan bercanda dan bahkan tertawa lebih heboh dari mereka, menggoda Zoya dan Hafsah yang sebentar lagi akan menikah. "Hei, kenapa dengan kakak? Apa Kak Kansa sakit? Tumben, kok diam aja?" tanya Hafsah pada Kansa. "Iya nih, kenapa sih Kak Kansa? Atau kakak ada masalah? Cerita dong sama kami," sambung Zoya sambil menyuapkan kentang goreng dengan saus ke mulut Hafsah. Tak apa, aku baik-baik saja kok, tak ada masalah. Aku hanya merasa pusing saat ini, jadi kurang begitu berselera dengan makanan-makanan ini." "Kak Kansa mau memesan apa? Pesan aja Kak, nanti aku yang bayar. Pesan apapun yang kakak mau," kata Zoya lagi. "Hehe, tidak Zoy, terima kasih. Ini aja sudah cukup," jawab Kansa tertawa ringan. "Ini juga kenapa sih? Kalian, Zidan juga kelihatan males banget." "Aku tak apa kok Kak, memangnya kelihatan males ya?" "Iya Zidan, biasanya ketawa paling heboh, sekarang diam aja. Apa kalian gak suka sama tempat makanannya ya?" kata Hafsah menimpali. "Enggak kok Kak Hafsah, aku suka di sini. Cuma ya, masa aku mau ketawa sendiri? Gak ada hal lucu, masa mau ketawa sih?" Zidan mencoba mencairkan suasana. Bohong nih pasti. Atau kita pindah resto aja yuk. Kemana deh, terserah Kak Kansa atau Zidan. Kita ngikut aja ya sayang," jawab Hafsah sambil menyenggol bau Zoya menggoda. "Kita kan niatnya ngajak makan kalian berdua buat makan bareng, bercanda bareng, ketawa bareng, nggak malah diam-diaman kayak gini. Tahu gitu kita makan berdua aja ya sayang," imbu Hafsah lagi. "Di sini aja nggak apa-apa kok," jawab Zidan dan Kansa bersamaan. "Waduh, kakak sama adik udah kompak banget nih jawabnya," jawab Zoya sambil tergigit pelan. Mereka semua pun memakan makanan mereka masing-masing, masih dengan keadaan Zidan dan Kansa yang masih terdiam tanpa banyak bicara. Mereka semakin bersalah dengan semua situasi yang ada. Zidan akhirnya memantapkan diri untuk mengatakan apa yang terjadi antara dirinya dan Kansa di malam pesta itu. Berharap Zoya dan Hafsah bisa memakluminya jika terjadi sesuatu pada Kansa dan mengerti atas situasi yang terjadi. "Aku mau bicara sesuatu yang penting tentang aku dan Kak Kansa," tiba-tiba Zidan berkata dengan dengannya. Seketika Kansa yang mendengarnya terbelalak menatap Zidan. Dia sampai berhenti mengunyah makanannya. Apa yang akan dia katakan? Tidak mungkin dia akan mengatakan yang terjadi di antara kita. Sudah gila ya, batin Kansa dengan khawatir. Antara kau dan Kak Kansa, memang kenapa?
Tanya Zoya menatap serius pada keduanya bergantian. Begitu juga Hafsah yang langsung menaruh sendoknya. Iya, ada apa memangnya? Jawab Hafsah yang tak kalah antusias. Di malam pesta di hotel itu belum selesai Zidan berbicara, tapi Kansa sudah memotongnya dengan nada suara yang keras. Kami mabuk, ya kami mabuk, karena terlalu banyak meminum alkohol. Zidan menatap Kansa dengan tatapan tajam. Kenapa dia malah mengatakan itu? Aku sudah menata hatiku untuk membicarakan ini. Kenapa dia malah mengatakan hal lain? Memang benar sih kita mabuk, tapi bukan itu yang ingin aku katakan pada Kak Zoya dan Kak Hafsah. Batin Zidan kesal. Kalian mabuk? Ya, kami sudah tahu itu. Bukan masalah besar kan? Itu hanya semalam. Lagian aku juga tahu teman-teman Kak Kansa yang membawa minuman itu kan? Kata Hafsah santai. Iya, lagi pula itu kan memang pesta anak muda. Sudah sewajarnya seperti itu. Yang penting tidak terjadi sesuatu yang membahayakan Kak Kansa kan? Jawab Zoya bernada khawatir. Tidak Zoy, semua berjalan seperti biasa. Jawab Kansa secepat kilat. Dan ya, kau pasti sudah mematikan CCTV kan? Bahaya nanti kalau papa kita sampai tahu. Tanya Zoya pada Zidan, tapi malah dijawab Kansa dengan cepat. Ya, Zidan juga sudah melakukannya, mematikan CCTV agar semua aman. Jawab Kansa dengan tersenyum. Bukan itu yang ingin aku katakan, tapi Kak Zoya dan Kak Hafsah, maafkan kami sebelumnya. Kalimat Zidan terpotong lagi dan Kansa segera bicara. Maafkan kami Zoya dan Hafsah, tapi tadi sore kami telah makan berdua di sebuah restoran. Sebelum kalian memberitahu kami untuk makan malam ini, kami tak sengaja bertemu di sebuah restoran dan makan bersama. Jadi maaf, kami tidak begitu berselera makan karena kami sudah kenyang. Hehe, maaf. Aku dan Zidan sempat tak enak tadi mau menolaknya. Jadi kami datang kemari dengan perut yang sudah kenyang, hingga membuat kami mengantuk dan sedikit malas untuk bercanda seperti biasanya. Iya kan, Zidan? Menatap Zidan dengan tatapan tajam dan senyum yang dibuat-buat. Oh, jadi itu yang membuat kalian diam aja dari tadi. Kenapa nggak bilang dari tadi? Jawab Hafsah sambil mengangguk-angguk. Zoya ingin berkata, tapi diam seketika ketika Kansa menarik Zidan sambil berkata, sebentar ya, ada yang harus kami bicarakan. Tanpa mendengar jawaban balasan, Kansa dan Zidan langsung hilang dari pandangan. Tidak cukup jauh dari keduanya, Kansa segera menghempaskan tangan Zidan keras-keras. Kenapa Kak Kansa mencegahku untuk membicarakan semua pada mereka? Tanya Zidan tanpa merasa bersalah. Kau benar-benar sudah gila ya? Jawab Kansa sambil menunjuk wajah Zidan. Bersambung.